Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Eftriningsi dengan NIM 21650071. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus kejahatan cyber yang terjadi di Indonesia atau di luar negeri. Untuk memenuhi tugas cybercrime yang telah diberikan. Nah, kita masuk pada kejahatan yang pertama, yaitu pencurian identitas atau identity theft. Nah, pemalsuan identitas ini atau pencurian identitas itu biasanya tentang seseorang yang mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Nah, contoh pertamanya ada seorang wanita yang melakukan penggelapan mobil rental, modusnya dengan identitas palsu. Kemudian palsukan identitas demi belanja online. Contoh kasus ketiga adalah pemalsuan KTP. Nah, menyusul ditemukan 36 KTP palsu dari Kamboja oleh Bea Cukai, Polri diimbau perlu menyosialisasikan ancaman hukumannya atas kejahatan pemalsuan dokumen ini. Sosialisasi tersebut penting agar tidak ada yang menyalahgunakan KTP, apalagi ada pilkada serentak yang akan dilakukan di Indonesia. Untuk penjelasan tentang beritanya bisa dilihat pada tautan link yang telah saya sematkan. Lanjut pada kejahatan cyber yang kedua, yaitu kejahatan phishing atau modus. Nah, kejahatan phishing ini yaitu contohnya seperti pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang dapat mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Nah, contoh kejahatannya ada modus pesan aplikasi palsu. Yang kedua adalah modus baru seperti modal email hacker kuras miliaran dari eksportir. Contoh ketiganya yaitu pelaku spamming dan carding dibekuk bobol kartu kredit. Nah, seperti contoh kasus yang pertama yaitu modus pesan aplikasi palsu. Nah, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri sukses menangkap 13 orang komplotan pelaku kejahatan perbankan dengan membuat dan menyebar link aplikasi Android untuk bermodus phishing melalui jejaring platform sosial media. Kesuksesan ini tidak lepas dari langkah Bank Rakyat Indonesia yang proaktif dalam mengungkap kasus tersebut. Nah, biasanya kasus ini itu terjadi ketika misal kita sedang membuka sosial media seperti contohnya WhatsApp, itu biasanya orang akan mengirim seperti dokumen yang bertuliskan aplikasi. Nah, ketika kita mengunduh dokumen yang dikirim tersebut, maka otomatis data-data kita yang terdapat dalam handphone kita itu bisa diserap langsung oleh mereka, oleh para kejahatan phishing tadi. Seperti itu. Lanjut di kejahatan ketiga, yaitu kejahatan malware. Nah, malware ini merupakan perangkat lunak berbahaya. Contoh kejahatannya bisa seperti virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem komputer tersebut. Contoh kasus pertama yaitu kasus data Polri yang dibobol oleh hacker. Yang kedua yaitu virus penyandera data komputer makan korban di Indonesia. Nah, contoh kasus pertama yaitu kasus data Polri dibobol hacker. Anggota Komisi DPR Republik Indonesia, Irine Yusiana Roba Putri, menilai adanya peretasan sistem komputer dan pencurian data yang diduga milik anggota Polri oleh peretas asal Brazil. Menjadi desakan yang kesekian kalinya tentang perlunya penyelesaian pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan dan Ketahanan Cyber. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tautan ini yang telah saya sematkan. Contoh keempat yaitu kejahatan ransomware. Nah, ransomware ini merupakan perangkat lunak berbahaya juga. Nah, contoh kejahatannya itu semisal perangkat lunak yang menginskripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsikan data tersebut. Nah, contoh kasus yang pertama, 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware. Jakarta CNN Indonesia, Kementerian Komunikasi dari Informatika Republik Indonesia atau Kominfo, menyebut 2 rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan cyber ransomware WannaCry yang juga melanda dunia. 2 rumah sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kominfo, serangan ditujukan ke Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Dengan adanya cyber ini, kami minta agar masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kehati-hatian dalam berinteraksi di dunia cyber, kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.
Samuel A. Pangerapan dalam rilis yang diterima cnnindonesia.com 13 Mei. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tautan link yang telah saya sematkan. Lanjut di kejahatan yang kelima, yaitu peretasan atau hacking. Kasus pertama, kasus asuransi BRI Life. Nah, pada 27 Juli 2021, giliran perusahaan asuransi Bank Rakyat Indonesia Life yang jadi korban peretasan. Insiden ini membuat sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual dengan harga $7.000 Amerika Serikat atau setara dengan 101,6 juta. Di dunia maya, kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter @underthebridge. Akun tersebut mengklaim bahwa hacker berhasil mengambil 250 GB data dari BRI Life, termasuk data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan sekitar 463.000 dokumen lainnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat pada tautan link yang telah saya sematkan. Contoh kedua itu kasus hack Kemenkes. Kasus ketiga itu situs Pusmanas milik BSSN dibobol oleh hacker. Kejahatan keenam yaitu serangan DDoS, Distribute Denial of Service. Nah, contoh DDoS ini yaitu sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan yang membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Nah, serangan DDoS ke media massa bentuk upaya pembungkaman. Kemudian contoh keduanya yaitu situs konde. Kena serangan DDoS usai beritakan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop KM. DDoS attack sendiri adalah serangan cyber yang menargetkan server suatu sistem. Serangan yang menargetkan situs berita tersebut diungkapkan oleh pemimpin redaksi konde.com, Luviana. Melalui keterangan tertulisnya, ia menjelaskan konde.co pada Senin 24 Oktober 2022 menuliskan laporan berita tentang pemerkosaan yang terjadi di Kemenkop UKM yang dilakukan oleh 4 orang pegawai di Kemenkop tersebut. Nah, berita ini kemudian ramai di Twitter dan media sosial lainnya. Pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba situs konde.co sudah tidak bisa diakses sampai dengan pernyataan ini dibuat, ujar Luviana dikutip Selasa 25 Oktober 2022. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat pada link yang telah saya tautkan. Kemudian yang ketujuh ada pencurian kekayaan intelektual. Ini kejahatan cyber yang ketujuh. Pencurian kekayaan intelektual itu misalnya seperti mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Nah, contoh kasus pertama adalah Korsel gugat 11 pihak yang jual ilegal teknologi Samsung ke Cina. Kemudian contoh kasus kedua yaitu Cina dituduh terus melakukan pencurian kekayaan intelektual. Contoh ketiga, warga negara Tiongkok dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena pencurian dunia maya, pembajakan perangkat lunak sensitif, dan data kepemilikan senilai lebih dari 100 juta US dollar. Nah, contoh kasus yang akan saya jelaskan itu Korsel gugat 11 pihak yang jual ilegal teknologi Samsung ke Cina. Menurut Jaksa Kota Suwon, Chief Executive Officer, termasuk Samsung dan 8 pegawainya menerima 15,5 miliar won atau setara dengan 198 miliar rupiah. Nah, ia tidak menyebutkan nama pelaku dan perusahaan yang terlibat dalam masalah ini. Pencurian kekayaan intelektual menjadi perhatian penting di Korea Selatan di saat mereka berusaha untuk tetap unggul dalam bidang teknologi di atas Cina. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dalam tautan link yang telah saya sematkan. Lanjut pada kejahatan cyber yang ke-8 yaitu pemalsuan atau forgery. Contoh kejahatan ini misalnya seperti membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Kasus pertama yaitu kasus Dr. Richard Lee versus Kartika Putri, yaitu akses ilegal terhadap barang bukti digital. Oleh Joshua Navirio Pardede, pekan lalu publik dibuat gempar dengan berita penangkapan pakar kecantikan sekaligus influencer Dr. Richard Lee oleh penyidik Polda Metro Jaya di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, penangkapan ini dianggap sebagai buntut dari laporan pencemaran nama baik oleh Kartika Putri, artis ibu kota yang tengah berseteru dengan Dr. Richard, akibat kasus endorse produk kecantikan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Namun, dalam keterangan terbarunya Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa penangkapan ini tidak terkait sama sekali dengan laporan pencemaran nama baik tersebut.
melainkan akibat dugaan akses ilegal terhadap barang bukti digital yang telah disita kepolisian, yaitu akun media sosial Instagram milik Dr. Richard. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dalam tautan link yang telah saya sematkan. Kemudian pornografi anak. Contoh kasus pertama yaitu Polri tangkap 8 tersangka kasus eksploitasi dan distribusi konten pornografi anak. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menangkap 8 tersangka kasus kejahatan eksploitasi dan distribusi materi pornografi anak dalam jaringan media sosial. Kasus ini didasarkan pada laporan polisi. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan penangkapan tersangka FAS oleh Direktorat Kriminal Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dalam link yang telah saya sematkan. Lanjut di cyberbullying. Nah, cyberbullying atau pelecehan di dunia maya, contohnya misal seperti menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan. Nah, di sini ada contoh kasus pertama yaitu 6 bulan dibully karena rambut pink, wanita Cina dibunuh diri. Nah, kemudian contoh keduanya yaitu lawan cyberbullying, mahasiswa ITS ciptakan motion comics sekawan berpijar. Nah, cyberbullying kembali menelan korban seorang wanita asal Cina bunuh diri diduga karena terus-terusan dibully tentang penampilannya. Wanita bernama Zheng Linghua tersebut dikenal sebagai gadis berambut pink di media sosial. Zheng Linghua menjadi korban cyberbullying pada Juli 2022 setelah dia mengunggah foto dan video dirinya dengan bangga memperlihatkan surat penerimaannya ke sekolah pasca sarjana. Untuk berita lengkapnya bisa dilihat dalam tautan link yang telah saya sematkan. Lanjut pada kejahatan yang ke-11 yaitu penyebaran informasi palsu atau disinformation. Kasus yang pertama adalah penyebar hoaks COVID-19 diancam sanksi kurungan dan denda 1 miliar. Jakarta, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyebaran kabar bohong atau hoaks terkait COVID-19 dan lain-lain. Dalam hal ini, pelaku penyebaran hoaks termasuk dalam tindakan hukum sehingga baginya akan dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dari tautan link yang telah saya sematkan. Lanjut pada kejahatan cyber yang ke-12 yaitu peretasan email. Contohnya misal, meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. Yang pertama, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil bongkar kasus peretasan email bisnis jaringan internasional. Nah, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengungkap tindak pidana cyber dengan modus operandi bisnis email compartment. Kasus ini bermula adanya dugaan akses ilegal berupa peretasan terhadap surel atau email milik perusahaan PT Pagilaran yang digunakan untuk korespondensi kegiatan usaha perusahaan korban dan pihak lain di luar negeri. Penjelasan lebih lengkap bisa lihat dalam link yang telah saya sematkan. Nah, untuk yang ke-13 ada pengintaian atau espionage. Kasus penganiayaan. AG divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti turut serta dalam penganiayaan berat yang direncanakan. Nah, untuk kejahatan pengintaian ini misal negara atau suatu kelompok rahasia yang mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain, seperti perusahaan atau pemerintahan. Ini biasanya kejahatan yang direncanakan. Nah, menyatakan anak AGH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dalam link. Kejahatan yang ke-14, penggelapan cyber extortion. Mafia IMEI rugikan negara 353 miliar rupiah PNS tersangka.
kejahatan penggelapan IMEI yang melibatkan oknum PNS Kementerian Pendistribusian dan Ditjen Bea Cukai merugikan negara lebih dari 353 miliar rupiah. Kabar Eskrim Polri Komjen Wahyu Widiada memaparkan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan IMEI dihitung berdasarkan pajak dan bea cukai yang tidak terpungut. Apa yang dilakukan pelaku ini ada dugaan kerugian negara. Kata Kabar Eskrim. Kira-kira sementara kerugian 353,749 juta rupiah. Kerugian tersebut berasal dari 191,922 juta unit HP didaftarkan ke CIR tanpa lewat persetujuan Kemenkominfo. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dalam tautan link. Untuk kejahatan yang ke-15, kejahatan cyber yang ke-15 adalah kejahatan keuangan online. Contoh misal menipu korban atau untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Contoh kasus yang pertama ada kasus mahasiswa IPB modus penipuan penjualan toko online. Nah, Satgas Waspada Investasi mengungkap bahwa kejadian yang menjerat mahasiswa IPB dan masyarakat sekitar kampus merupakan modus penipuan dilakukan dengan kedok menawarkan kerjasama usaha penjualan online di toko online milik pelaku dengan komisi 10% per transaksi. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing menjelaskan pihaknya telah bertemu dengan pimpinan IPB dan sejumlah mahasiswa yang menjadi korban pada Kamis 17 November. Dan memperoleh informasi mengenai modus penipuan tersebut. Untuk penjelasan yang lebih lanjut bisa dilihat dalam tautan link yang telah saya sematkan. Untuk kejahatan cyber yang ke-16 ada pelanggaran privasi atau privacy invasion. Yang pertama ada kasus Inggris ancam denda TikTok 442,5 miliar rupiah usai kasus data anak. RI bisa. Kemudian kasus kedua ada Twitter didenda 2,1 triliun rupiah akibat pelanggaran privasi pengguna. Nah, Twitter menghadapi denda yang dijatuhkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan juga Komisi Perdagangan Federal sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,1 triliun rupiah akibat terbukti melanggar privasi pengguna berupa penggunaan data nomor telepon untuk penargetan iklan. Akibat pelanggaran privasi tersebut, tentunya keamanan data pengguna kini dipertanyakan. Dan maka dari itu, pemerintah Amerika Serikat melalui Komisi Perdagangan Federal menggugat Twitter atas kesalahan tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dalam link. Kejahatan cyber nomor 17 yaitu pencurian akses. Nah, pencurian akses atau unauthorized access biasanya seperti mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. Yang pertama ada polisi bekuk pencuri data kartu kredit di Bali. Nah, tim Polri Cyber Kepolisian Daerah Bali mengungkap kasus kerding, yakni pencurian data kartu kredit dan penggunaan kartu kredit secara ilegal. Polisi menangkap seseorang tersangka berinisial MA, 41 tahun. Pelaku diketahui memiliki data 1.239 nasabah kartu kredit dan dari dalam dan luar negeri. Nah, penangkapan kasus itu bermulai dari pemantauan tim patroli cyber Subdirektorat 5 Tindak Pidana Cyber di Treskrimsus Polda Bali terhadap sebuah akun media sosial yang mengiklankan pemesanan hotel dan villa dengan potongan harga yang tidak wajar. Hasil pengawasan dan pembuatan profil tersebut, akun media sosial itu akhirnya menemukan jejak pemilik akun tersebut pekan lalu. Penjelasan selanjutnya bisa dilihat dalam tautan link. Kejahatan yang ke-18 yaitu kejahatan seksual atau sexuality cybercrimes. Contohnya misal menggunakan internet untuk mencari atau meraih seseorang baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Nah, sebab kasus pertama ada 11 anak jadi korban kejahatan seksual online. Nah, kasus kejahatan seksual daring terhadap anak dengan modus operandi menggunakan perantara game. Perang-perangan seperti Free Fire dan lain sebagainya. Nah, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri mengungkap kejahatan seksual daring terhadap anak dengan modus operandi menggunakan perantara game. Nah, kasus
Bareskrim Polri Kombes Pol Hutawal menyebutkan ada 11 anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan seksual online dengan tersangka berinisial S atau Reza laki-laki berusia 21 tahun. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilihat dalam link. Nah, kejahatan cybercrime yang ke-19 ada pemerasan online. Nah, pemerasan online ini contohnya seperti mengancam atau mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Nah, contoh kasus pertama ada mengaku polisi, pria ini melakukan pemerasan seks online. Korbannya ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga dengan inisial T tertipu oleh ulah akun seorang penipu dalam jejaring sosial Facebook. Karyawan swasta asal Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Akun Facebook dengan nama Juanda ini berhasil mendapatkan video semi bugil. T lantas menyebarkannya ke dunia maya. T melaporkan atau ibu rumah tangga tadi melaporkan perbuatan ini ke Kepolisian Sektor Kalibawang Kulon Progo. Korban T melaporkan ke Polsek Kalibawang, sejak itu penyelidikan berlangsung, kata Kepala Subbidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kulon Progo, Ajun Komisaris Polisi Sujarwo. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa lihat dalam link yang telah saya sematkan. Untuk kejahatan cyber yang terakhir yaitu kejahatan sumber daya komputer. Nah, ini biasanya seperti menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin, seperti pertambangan kripto yang tidak sah atau cryptojacking. Contoh yang pertama ada warga Depok buka ruko tambang kripto, ketangkap curi listrik. Nah, pihak kepolisian WS berinisial WS 25 tahun dan menetapkan tersangka pencurian listrik di kawasan Cimanggis, Depok. Menurut polisi, motifnya adalah untuk kegiatan tambang kripto. Yang bersangkutan melakukan hal tersebut untuk memasang crypto mining, yaitu alat yang digunakan untuk penambangan kripto yang memerlukan tenaga listrik besar. Ujar Kasateskrim Polres Metro Depok Kompol Hadi Krisanto kepada wartawan di Polres Metro Depok. Menurut Hadi, daya listrik di ruko yang ditempati tersangka kurang. Sementara itu, untuk kegiatan tambang kripto diketahui membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dalam link yang telah saya tautkan. Ini contoh kasus yang kedua. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhirin ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.